li khamsatun uqfi biha harral wa ma'il hautima al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Pertama-tama monggo kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Gusti Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kembali kita, memberikan hidayah kita, kesehatan kita, kesempatan kita. Malam Minggu kemarin libur karena sudah kenapa niku? Akunnya agak error ya kemarin, sama listriknya bermasalah. Sekarang kita ketemu. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu semua anugerah yang luar biasa dari Gusti Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Tak lupa salam dan sholawat semoga kita haturkan, kita hunjukkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita cadang syafaat beliau semenjak terciptanya dunia ini, saat ini hingga di dunia yang akan tiba. Mudah-mudahan dengan syafaat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kita semua bersama-sama bisa gemberutuk rame-rame masuk surga, selamat dari neraka serta mendapatkan ridha ilahi. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, besok yang kayak begini nih kita bahas, tapi sesi berikutnya. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idni. Gitu. Nah, sekarang belum. Rasa ke susu. Don't go to milk. Ya, monggo sebelum kita ngaji deres bersama, kita berkirim doa dulu kepada para pendahulu kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kulluhum ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, khususan ila sultani awliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, wa thumma ila hadrati Syekh Hashim As'ari, wa thumma ila hadrati Mbah Wahid Hashim, wa thumma ila hadrati Mbah Wali Gusdur, wa thumma ila hadrati Sunan At-Tirmidzi, wa thumma ila hadrati Imam Jalaluddin As-Suyuti, wa thumma ila hadrati Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad, wa thumma ila hadrati Mbah Bisri Mustafa Rembang, wa thumma ila hadrati Abu Yasin Mbah Ki Haji Ahmad Abdul Hamid Kendal, wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa furu'ihim wa silsilatihim wa muhibbihim wa muridihim syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Alhamdulillah. Ini kita sudah sesi ke-31 nih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa istiqomah sampai di akhirnya nanti, nggak tahu sampai sesi berapa. Mudah-mudahan diberikan kesempatan dan kekuatan nggih. Nah, nanti video-video itu bisa jenengan kumpulkan, disetel. Niki juga ada usulan dari napa niku beberapa sahabat, nanti kalau sudah selesai dari yang saya utarakan niki saya sampaikan dibuat menjadi buku, katanya dibukukan untuk ya etok-etok nyaroi. Oh, kompliti temen bangsane saya nyaroi kitab-kitab kayak begini. Ya bisanya seperti ini tok nggih. Monggo kita lanjut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Telah dawuh guru mulia kita Simbah Kiai Haji Ahmad Abdul Hamid Abuya Al-Musannif Kendal, mudah-mudahan senantiasa dipadangkan kuburnya, mudah-mudahan senantiasa
luaskan alam barzakhnya, mudah-mudahan senantiasa diterangi alamnya saat ini, mendapatkan syafaat sampai hari kiamat, dan kita semua mendapatkan manfaat dan barokah dari manfaat dan barokah yang pernah Gusti Allah anugerahkan kepada guru mulia kita. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo kita lanjut. Tahlil menurut Kamus Bahasa Arab artinya membaca kalimat tauhid la ilaha illallah. Dalilnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa aswila. Surat Al-Ahzab artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya dan sucikanlah Allah di waktu pagi dan sore. Surat Al-Ahzab ayat 41-42. Kemarin kita sudah sampai pada ayat niki. Kita baca dulu mawon nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kemarin sudah la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Gusti Allah itu tidak ngantuk dan tidak tidur. Penggalan ayat berikutnya, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi Gusti Allah niku mengidentifikasikan dirinya sendiri dengan bahasa bertutur. Lahu bagi dia, dianya dia Allah. Iku ma apa-apa. Ma itu apa-apa dalam arti segala sesuatu. Fis samawati, di dalam beberapa langit. Samawat itu bentuk jamak, bentuk plural dari sama. Nanti kalau kita ngaji di Quran, nanti kalau ada samawat atau sama tapi tidak pakai art, berarti sama diartikan atas. Cara maknanya gitu. Itu orang-orang zamane Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi tidak berbahasa Indonesia. Cuman sahabat tabiin nggak ada begitu itu. Tapi maksudnya begitu. Ngoten niku. Nah, ilmu titene ngeten niki. Kalau ada sama, samawat tapi tidak ada art, tidak ada bumi, berarti maksudnya atas. Tapi kalau samawati wa ma fil ard kayak di sini berarti langit dan bumi. Demikian juga nanti kalau cuma ard nggak ada samanya, itu bisa bermakna bumi, bisa bermakna tanah, tergantung konteksnya. Oh, ngoten niku. Itu yang bikin ngoten niku ulama Indonesia. Ngoten. Kecerdasannya luar biasa. Jadi supaya apa? Meminimalisir penterjemahan yang mengakibatkan tafsir yang salah. Ngoten niku. Itu yang menemukan ulama kita sendiri. Ngoten. Terus dulu ngajinya sama banyak ulama kembar semua ngoten niku. Kalau yang menjelaskan per makna ngeten, kalau yang tidak ya dijelaskan secara umum mawon. Lahu bagi Gusti Allah ma apa-apa, maksudnya segala sesuatu, fis samawati di dalam langit, di dalam beberapa langit, wa ma dan apa-apa. Maksudnya lahu itu wama dan apa-apa segala hal itu yang ada fil ardi di dalam bumi. Gusti Allah adalah pemilik segala sesuatu yang ada di langit maupun di bumi. Ini kalau ayat yang lainnya biasanya fis samawati wal ardi wa ma bainahuma. Kadang-kadang begitu. Nah, wa ma bainahuma itu dilengkapi. Langit, bumi dan segala sesuatu di antaranya. Jadi langit saisinya, bumi saisinya dan segala sesuatu yang di antara langit dan bumi beserta isinya. Ngoten niku.
Nanti lahu ma fis samawati wa ma fil ard, dan ayat yang semisal itu ada yang wa ma bainahuma dan seterusnya niku. Kesimpulan ayatnya adalah disebut sebagai alamin. Maka ketika Gusti Allah mengatakan lahu ma fis samawati wa ma fil ard, itu nanti sambungannya di ayat alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi saling berkaitan. Loh, ayat Al-Qur'an itu harmonis nggih. Jadi kalau ada ayat Al-Qur'an kok ditabrak-tabrakan satu sama lain, itu berarti yang mengkaji yang enggak genah itu. Karena nopo? Karena satu dengan yang lainnya itu saling mendukung, saling memperkuat, dan kadang-kadang melihat sesuatu dari sudut pandang yang lain. Loh, itu yang membuat orang itu banyak sekali kagum ketika belajar bahasa Arab terus melihat Al-Qur'an dibaca. Nah, ini tidak mungkin ini yang bikin manusia, itu sudah banyak dari zaman dulu. Monggo kita lanjut nih. Lahu ma fis samawat. Gusti Allah niku memiliki segala sesuatu yang ada di beberapa langit. Lah kok bentuknya jamak bukan tunggal? Bukan mufrad tapi jamak. Wis kok cah pondokan. Nek kok bentuknya jamak bukan bentuk tunggal, bukan mufrad. Ini memang menjelaskan bahwa langit niku tidak hanya satu, tapi berlapis-lapis. Kalau jenengan pengen ngertos, bisa maos sejarah tarikh, bukan tarikh, sirah nabawiyah, babakan Isra Mi'raj. Nah, gitu. Nanti lapis pertama, lapis kedua, sampai lapis ketujuh. Di atasnya ada Sidratul Muntaha. Nanti di Sidratul Muntaha ada Baitul Ma'mur, tempat sholatnya para malaikat. Kanjeng Nabi pernah jadi imam di situ. Sholawat apa namanya niku? Di sholawat tarhim niku. Sholawat sing apik ora karuan tapi ora kena diwaca, karena begitu kita baca minder sendiri sama suara kita. Niku sholawat tarhim. Niku kan ada bunyi yang seperti itu. Kullu man fis sama. Wis ngoten niku dan jadi imamnya dong. Ngoten niku. Terjemahane ngoten niku. Nek mboten poso enggak disetel. Dulu di sini setiap subuh ya disetel, kok lama-lama mboten. Mungkin takut nganu CD-nya yang masuk surga nanti. Oh, antal imam. Apalagi nanti kita dengarkan lagi. Kita kalau bacakan, kita mendengar alhamdulillah hafal. Lah niku kemudian di langit yang tertinggi sana niku nggih wonten makhluknya Gusti Allah yang paling besar. Napa niku? Arsy. Arsy niku makhluk nggih. Nah, itu nanti di surga 1, surga 2, surga 3, surga 4, surga 5, surga 6, surga langit 1, 2, 3, 4, 5 nanti Kanjeng Nabi ada ketemu Nabi Isa, Nabi Musa, Kanjeng Nabi Ibrahim dan seterusnya niku. Nah, niku lapisan-lapisan langit. Ngoten. Nah, di setiap itu ada penghuninya juga dari para malaikat dan Ruhul Kudus. Ngoten niku. Jadi Roh Kudus itu ada, bukan cuma yang disebut saudara-saudara kita yang Nasrani niku, tapi memang ada. Itu adanya di sono, ditempatkan sama Gusti Allah di langit. Gusti Allah sendiri di mana? Nah, Gusti Allah itu ada tapi nggak butuh tempat. Jangan mengatakan Gusti Allah itu ada di mana-mana, nggih. Gusti Allah itu ada dan tidak butuh tempat. Yang betul ngoten. Aku biasanya nek sing berarti di WC ada ngono barang kayak tadi kuceluk-kuceluk sendiri gitu pembahasannya. Dia lupa bahwa Gusti Allah itu meliputi segala seluruh alam semesta. Adanya WC, adanya jumbleng, adanya apa, itu dia ada karena izinnya Gusti Allah. Ngoten niku. Gusti Allah ada di langit, ada. Gusti Allah ada di hati kita, ada gitu. Tapi bukan berarti Gusti Allah niku ada di mana-mana. Tapi bukan berarti Gusti Allah di langit, tempatnya tidak cukup gitu. Apakah Gusti Allah ada di langit? Iya, tapi kalau Gusti Allah tidak bertempat di langit. Gusti Allah itu meliputi seluruh segalanya. Ngoten niku. Lah kalau Gusti Allah buktinya, wah biasanya ngoten niku. Do ribut niku ta biasanya. Buktinya Kanjeng Nabi diundang sama Gusti Allah kemana? Ke Sidratul Muntaha untuk ketemu Gusti Allah. Ya lah dul ngajimu tekan kono tok tak. Gitu kan saja. Lah kok iya?
Lalu Gusti Allah menemui Kanjeng Nabi Musa di Gurun Sinai gitu. Suka-sukanya Gusti Allah toh. No. Gusti Allah menemui Kanjeng Nabi Adam di surga. Dan menurut kitab-kitab hadis, pendapat para ulama menjelaskan bahwa surganya Kanjeng Nabi Adam itu bukan surga jaza, namanya surga sama. Ngayo ngeluh meneh ta iku. Ngajinya sudah sampai di situ belum? Ayo. Kanjeng Nabi Ibrahim ditemui sama Gusti Allah di bukit-bukit Palestina sana itu. Oh, terus pripun? Piye ku yang jelas ke gitu. Terus Gusti Allah di mana? Ya suka-sukanya Gusti Allah toh. Ngoten niku. Bukti yang lainnya lagi nopo? Kalau Gusti Allah itu tidak butuh arah. Ya karena yang pertama itu tadi Gusti Allah menemui hamba-hambanya yang berpangkat nabi dan rasul itu di tempat yang berbeda-beda. Suka-sukanya Gusti Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Contohnya lagi, kita sholat menghadap ke Ka'bah. Kok orang yang langit? kita sholat itu ya menghadap ke Ka'bah. Tidak melumah, itu tidak terlentang kita sholatnya. Karena Gusti Allah nggak butuh tempat, nggak butuh arah. Kita yang butuh arah. Biar kita tertib, satu barisan, kita menghadap ke Ka'bah. Jadi umat Islam sedunia kalau sholat menghadap ke Ka'bah, kemudian Ka'bah dinamai Baitullah. Ini tidak bisa diterjemahkan bahwa itu rumah Allah dalam pengertian makna leksikal. Nek rumahnya Gusti Allah sakmono gede omahku gitu. Lu lama-lama ngoten. Kita jadi kafir malahan, nggih napa mboten? Lu naudzubillahi min dzalik. Masuk Ka'bah sakmono sama rumah saya, sama tanah yang saya punya itu loh. Lebih luas tanah yang saya punya. Itu kan aneh loh. No, itu mengingkari innallaha ala kulli syai'im muhit. Bahkan itu mengingkari kalimat yang kita suka takbirkan, Allahu Akbar. Nah, Gusti Allah itu maha besar. Begitu kita mengatakan Allahu Akbar, berarti yang ada hanya Gusti Allah, yang lainnya itu kecil semua. Sudah tidak boleh dianggap apa-apa. Nah, ngoten niku. Nah niki napa niku nggih kadang-kadang kita suka selewah-selewah kalau ngaji ngeweyelan gitu. Gusti Allah itu istawa. Ya Gusti Allah itu istawa. Istawa itu bersemayam, menancapkan kekuasaan, bahasa simbolik. Kalau di surat napa niku Mujadalah atau apa itu? Yadullahi fawqa aydihim niku, orang yang berbaiat kepada Kanjeng Nabi niku tangannya Gusti Allah di atas tangannya mereka. Jadi waktu salaman sama Kanjeng Nabi gampangan yang gitu, sesungguhnya ketika bersalaman itu salaman sama Gusti Allah. Salaman karo Gusti Allah keremet remuk kabeh tangane. Gunung Sinai ini kalau Kanjeng Nabi Musa. Ya Allah, nek jenengan itu betul-betul Tuhan, kayak apa sih gitu. Baru sak celeret sinarnya Gusti Allah tuh temurun di Gunung Sinai hancur lebur dan Kanjeng Nabi Musa yang gagah perkasa niku semaput. Lah kalau kelasnya para sahabat yang tidak seduk deng Kanjeng Nabi Musa baiat, lah kok genggaman salamannya sama Gusti Allah apa enggak remuk kabeh niku. Nah, ayo. Ngoten nggih cara memahaminya. Itu bahasa simbolik. Wayatullahi 'alal jamaah wa man syadda ilan nar. Astane Gusti Allah beserta jamaah. Kalau sekarang Nahdlatul Ulama kita ini, barang siapa yang merezel, syad itu nyempil napa niku ada kerumunan gitu, terus dia mencil sendiri itu loh, keluar sendiri gitu. Nah itu mencilnya dia itu, keluarnya dia itu menuju ke neraka. Lalu tangannya Gusti Allah di atas kita. Oh ya matahari tidak bisa nyentuh kita. Malaikat aja baru malaikat Jibril Kanjeng Nabi itu loh penasaran, Kang Jib jenengan niku aslinya kayak apa sih wujudnya gitu. Oh yang minta itu kekasihnya Gusti Allah. Kanjeng malaikat Jibril tidak berani nolak. Ngeten ya Rasulullah, begitu beres Kanjeng Nabi lah liut-liut melihatnya. Barat timur alam semesta ketutup semua sama sayapnya Kanjeng malaikat Jibril. Lah nek Gusti Allah njak opo gitu. Ngoten niku nggih. Kalau kita berbicara masalah seperti itu. Nah, jadi napa niku kalau ngaji tidak tuntas terus merasa dalilnya begini, tabrak-tabrakan mangke.
Kita alhamdulillah akidah kita ahli sunnah wal jamaah an-nahudiyah niku ngajine rampung, ngajinya kelar. Jadi kita mensifati Tuhan kita. Kenapa? Karena dikhawatirkan, ini ada ulama yang tegas sekali dawuhnya begini, cuma saya kalau disuruh terlalu menjelaskan nggak berani, karena nanti jatuhnya nyuwun ngapunten, mengkafirkan. Ngeten niku. Jadi ketika orang mengidentifikasi Gusti Allah, ini kadosi saya pernah mendengar siaran ulangnya niku Mbah Yai Marzuki Mustamar, monggo disimak dawuhnya beliau. Yang intinya ngeten, ketika Gusti Allah itu didefinisikan punya ini, punya itu, punya dan disifati kayak begitu. Ketika kita menyembah Gusti Allah, kita sholat yang dibayangkan kayak begitu. Nah berarti itu bahaya toh. Monggo disimak, aku ora tegel nyampaikan ngoten niku. Nek privat tak jelaske. Kalau pas kesini tanya Ini kemarin saya pas nyimak video nih guru mulia kita singa An-Nahdiyah niku. Al-Asad An-Nahdiyah, guru mulia Simbah Kiai Haji Marzuki Mustamar Malang niku kula merinding sekali karena dari dulu saya sudah mendengar. Cuma para ulama tidak menjelaskan segitunya. Mungkin beliau sudah ketem-ketem itu. Ono nggak bisa ngaji, ngeyelan gitu. Mungkin beliau sudah memang saatnya harus dikeluarkan. Itu dulu saya tahunya masih SMP niku. Nggak mensifatinya itu. Nah, niku hanya semuanya makhluk yang ada di langit. Ada para malaikat, ada Ruh Kudus. Zaman dulu Nur Muhammad itu juga ada di langit. Kemudian ada surga sama. Ini loh. Ini yang urusannya dengan kita itu yang surga sama, bukan yang malaikat yang apa gitu. Surga sama niku apa? Surga sama niku surga transisi. Ini. Karena apa? Karena banyak terutama umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan kenikmatan yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain. Contohnya niku, wala tahsabannalladzina yuqatiluna fi sabilillahi amwat dan seterusnya niku al-ayah. Janganlah kamu mengira orang-orang yang wafat di jalannya Gusti Allah niku mati sebagaimana orang umumnya mati. Bal ahya inda rabbihim wahum yurzaqun. Bahkan dia hidup di sisi Gusti Allah. Nah, sisinya itu juga makna qiyas. Aja takok ke sisi kanan po kiri. Itu tidak di mana-mana, itu di surga sama. Di sisinya Gusti Allah, niku maksudnya di surga sama wahum yurzaqun dan mereka diberi rezeki. Ruhnya niku diwujudkan sama Gusti Allah seperti bentuk burung. Berterbangan di surga, memakan buah-buah yang ada di surga dengan penuh kenikmatan sambil menunggu datangnya kiamat. Niku makomnya orang-orang yang wafat mati syahid khususnya. Nek zaman sekarang wafati para ulama niku. Jadi pindah ke sana. Nek wafatnya orang-orang soleh biasa lah, mudah-mudahan walaupun kita belum begitu soleh tapi angsal izin. Lah niku ketika dikubur kita tertidur nyenyak seperti tidurnya manten anyar. Maksudnya kan manten anyar kan masih serba penasaran gitu. Begitu tidur berasik-asik terus tidur gitu, ngerti-ngerti adzan subuh. Terus digugah sama istrinya. Pak, Mas, subuh langsung jenggelek bangun. Apa imbuh gitu. Nanti tidurnya manten anyar gitu. Sing jomblo belum tahu. Nah niku bercanda nggih. Niku ada dalilnya. Jadi niki lahuma fis samawat. Nah, jadi penjelasannya luar biasa. Nah, penjelasan ini juga nanti masuknya berhubungan dengan alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita cukup mengimani. Saya hanya bisa cerita. Kalau ada kitabnya bisa saya tunjukkan, ini loh Kang, ini loh Yu. Tapi saya belum pernah ke sana. Nek pengennya, ning durung jatahnya belum, arisannya belum keluar. Ngoten. Arisannya yang belum keluar. Mudah-mudahan kelak kita termasuk orang-orang yang menghuni surga sama. Amin Allahumma amin. Bukan sekedar yang niku tidur seperti manten anyar, tapi yang bisa sampai ke surga sama sambil menunggu kiamat. Jadi nggak mati, ruhnya tetap hidup.
Makanya kita masih bisa sambatan. Sambatan dalam pengertian mohon didoakan. Kita mendoakan, bertawasul, ngirimi Fatihah, kemudian pamit umpamane Mbah Kalijogo, Jeng Sunan, niki kula kagungan kula duwe hajat, minta tolong nggih disampaikan ke Gusti Allah. Ngoten, jangan Mbah Sunan saya minta ini, Mbah Sunane malah nangis kok aku sing dijaluki gitu. Kok saya yang dimintai, ndak boleh nggih. Nah, itu tugas kita santri, kalau pas ada orang ziarah kubur dipandu. Karena nopo? Karena kita orang Jawa kadang-kadang suka rawan-rawan begitu. Ngoten niku, kita pandu orang ziarah kubur biar sampai di hajatnya. Ngoten niku yang lahu ma fis samawat. Jadi ada hubungannya. Penghubungnya iku sing jenenge tawasul niku. Itu kenapa? Zaman dulu penjajah Inggris niku begitu tahu, penjajah Belanda begitu tahu, mereka langsung meminta teman-temannya mengharamkan tawasul supaya apa? Supaya kita putus hubungan dengan surga sama. Niku. Begitu kita putus dengan surga sama, gulung tikar langsung. Satu-satunya bangsa di dunia yang sanggup melawan penjajahan bangsa lain lebih dari 400 tahun itu cuma bangsa Nusantara. Kita perang sama orang barat itu dari tahun 1511. Waktu Kanjeng Adipati Yunus, Dipati Unus mengirimkan pasukan ngebyok Portugis di Malaka. Dibantu Kanjeng Sultan Palembang, dibantu Kanjeng Sultan Aceh. Niku ada ceritanya niku. Kita yang paling lama kan urusannya sama Londo sebelumnya. Makanya tahun 1521 nopo berapa atau 27 niku yang terjadi peristiwa Sunda Kelapa. Kanjeng Sunan Syarif Hidayatullah ngepyok Portugis di Sunda Kelapa yang jadi Jayakarta niku, yang sekarang kota Jakarta niku. Itu kan tahunnya masih 1500-an. Oh, jangan salah. Kita nih rumpun bangsa Nusantara. Kanjeng Sultan Ba'abullah, ayo, do ngerti porak kuwi? Ayo sopo? Itu Kanjeng Sultan Ternate, gegeran sama Portugis tahun 1575-an, 1500-an sekian. Ngoten niku. Pun nggih. Nah baru niku mlenggong meneh sejarah. Kok lagi ngerti? Ya makanya kita itu geger sama penjajah itu nggak cuma Belanda sama Inggris. Kita pernah ribut sama Portugis dari mulai tahun 1500-an. Yang gepyok pertama kali niku dari Demak, kemudian dari Sultan pundi Palembang, Kanjeng Sultan Aceh dibantu oleh Turki Utsmani zaman itu. Kemudian dari Ternate juga ribut karena mereka waktu niku minta fatwa dari paus lah. Paus itu kan menungso biasa, akhirnya memberi fatwa bahwa bumi belahan bumi belahan timur itu miliknya Portugis, bumi belahan barat punyanya Spanyol. Nah, itu perjanjian Saragossa niku. Paus Urbanus waktu niku mengeluarkan fatwa terngawur di dunia. Kemudian apa? Orang Spanyol ke arah barat terus, orang Portugis ke timur terus. Akhirnya petuan di Filipina, Michael Hens itu. Akhirnya belut geger. Karena mereka tidak tahu kalau bumi itu bulat. Akhirnya petuk, geger mereka. Nah, pas ketemu di daerah Filipina itu, selatannya Filipina adalah kerajaan Sulu, belakangnya di bawahnya lagi lah waktu itu kerajaannya itu yang berkuasa termasuk Kesultanan Ternate. Ada Kesultanan Tidore. Nanti ada Uli Siwa dan Uli Lima. Lalu belajar itu. Kita sudah geger itu. Mau cuma curhat toh. Kanjeng Sultan Hairun waktu itu ditipu sama Portugis, dibunuh. Rakyat Maluku waktu itu marah, terutama rakyat Ternate di bawah pimpinan putranya Kanjeng Sultan Hairun, namanya Kanjeng Sultan Ba'abullah. Niku
ngepiyok Portugis sampai akhirnya kalah dia. Terus lari, lah kok Melayu nih di mana yuk? Timur itu yang sekarang dari Timor Leste nih. Nah, bertahan di situ sampai ratusan tahun. Mergo digebuk sama putra daerah Ternate. Makanya wong Ternate ngapunten kalau diprovokasi marah nggak habis-habis. Wong Portugis saja bisa tendiang kayak begitu. Karena padahal pada waktu itu persenjataan angkatan perang itu yang mampu menandingi kekuatan Portugis itu hanya Kesultanan Turki Utsmani. Waktu itu Kanjeng Sultan Ba'abullah nggak dibantu sama Turki Utsmani, gepiyok Portugis menang loh. Tadi wong Ternate gitu. Ayo sampean yang ada di Ternate banggalah. Keren itu. Itu ceritanya kayak begitu itu. Lah kok tekan kono gimana tadi ceritanya? Nah itu lahum ma fis samawat niku. Kebablasan ceritanya. Ayo balik lagi. Wama dan apa-apa segala sesuatu fil ard di dalam bumi, maksudnya di atas bumi. Yo sak jerone barang. Bumi niki menurut para fuqaha niku juga ada 7 lapis, ada tanah, ada batu, ada air, ada udara, ada logam, ada apa gitu. Itu ada kitabnya. Ngoten. Nah, termasuk kita di atas bumi, manusia gegermeten, dabah niku. Ada binatang-binatang, ada tumbuhan, ada makhluk yang non insani, makhluk-makhluk benda, ada batu, ada tanah, ada pasir, ada laut, ada gunung dan seterusnya. Itu yang ada di bumi. Ngoten. Nah, kita di bumi semuanya miliknya Gusti Allah. Lah gara-gara niki mbiyen ana critane lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lah niku salah satu terjadinya Isra Mi'raj niku amarga apa? Langit sama bumi itu utur-uturan geger gitu. Nah, zaman sekarang itu padu itu apa ya? Bertengkar, nah, adu mulut gitu. Langit sama bumi itu adu mulut. Langit itu di langit ada surga gitu, di langit ada malaikat, di ini ada ini, di bumi saya juga ada ini, di ini ada ini. Jadi ini lo gue lebih hebat daripada lo, ngit gitu. Mimi hebatan gue dong gitu, kalau zaman sekarang. Lama-lama bumi itu mengeluarkan senjata pamungkasnya. Ngit. Di bumi ini loh banyak kekasihnya Gusti Allah. Di bumi ini ada makhluk, sebaik-baiknya makhluk. Badannya dibuat dari saya. Sekarang tinggal di tempat saya. Ibadahnya di tempat saya. Zikir sama Gusti Allah di tempat saya. Langsung langitnya ceplakap gitu. Langsung diam 1000 bahasa. Kalah debat ceritanya. Terus minta sama Gusti Allah selama ribuan tahun. Berdoa. Ya Allah itu mbokan ya khairul bariyah, sebaik-baiknya makhlukmu, sebaik-baiknya ciptaanmu itu loh, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mbok suruh mampir tempat saya nih bahasanya, biar saya kecipratan, bukan si mimi itu tadi, si bumi itu enak temen dia. Terus akhirnya dikabulkan sama Gusti Allah. Maka itu sebabnya salah satu sebab Gusti Allah nemui Kanjeng Nabi di langit. Nggih, bukan karena Gusti Allah bertempat di langit ora cukup ngene. Karena langit yang minta. Sama juga di situ sekalian Gusti Allah memberi pelajaran sama Kanjeng Nabi. Pelajarannya nopo? Kanjeng Nabi ini sudah kepaten obor. Kanjeng Nabi itu tidak pernah sekolah. Maka terus kok disebut Nabi? Itu ada ceritanya lah, itu diceritakan, dihubung-hubungkan dengan nenek moyangnya Kanjeng Nabi, bahwa Rasulullah niku bukan yang pertama, tetapi malah justru khatamul anbiya wal mursalin. Ditemukan sama Kanjeng Nabi Aisyah, soalnya biyen sok tabrakan karo umatmu, ketemoke lagi sama Kanjeng Nabi Musa, sok tabrakan sama umatmu. Nah, dari semua yang satu sumber ini ternyata ada mbahnya Kanjeng Nabi Ibrahim, ditemukan sama Kanjeng Nabi Ibrahim, dituduhke sama Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau putuku gitu kira-kira nih, itu namanya Hijr Ismail, itu loh namanya Makom Ibrahim, yang itu ini dulu waktu Mbahmu Hajar
Niku pas kehabisan air itu loh Safa Marwah di situ. Waktu mbalangi setan itu di sono jemroh itu jumrah ula Aqobah Wusta ningko. Digenahke semua sama Kanjeng Nabi Ibrahim karena Kanjeng Nabi Ibrahim juga di sana. Tempatnya di surga sama niku. Kemudian mbah-mbahnya menungso, Kanjeng Nabi Adam dipertemukan. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad dipertemukan, diperlihatkan. Ini loh kalau barang siapa yang sholih itu mendapatkan anugerahnya Gusti Allah surga, wujudnya surga niku ngeten lho. Cak dolan sama Kanjeng Nabi, sama malaikat Jibril. Ini loh kalau yang begini-begini ini loh tempatnya, namanya neraka. Makanya Kanjeng Nabi kalau disuruh cerita surga neraka itu fasih karena ngerti, karena melihat langsung. Oke. Nah niku wama fil ard itu tadi ya utur-uturan lah, yang wama fil ard di muka bumi. Tadi napa? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, kehidupan kita yang real nggih, itu miliknya Gusti Allah. Maka kalau kita mendapatkan apa-apa dikembalikan kepada Gusti Allah. Kalau mendapatkan anugerah dikembalikan kepada Gusti Allah, bacanya alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau musibah lah niku dikembalikan kepada Gusti Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah niku segala sesuatu yang menimpa orang iman dan itu tidak kita sukai. Nah itu musibah. Ma'aswaba mu'minun wa huwa kurhul lahu fahuwa musibah. Segala sesuatu yang menimpa orang iman dan tidak menyenangkan itulah musibah. Mbah kita kalau bikin pepatah, yang namanya musibah itu dari gerabah pecah sampai kekasih pisah. Ngoten niku kenenggo status baper meneh. Malam Minggu. Yo sing diwaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok kena meneh. Kalau kita dapat anugerah alhamdulillahi rabbil alamin, karena apa? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya Gusti Allah. Termasuk ketika kita dipuji nggih. Wah, kamu pintar banget alhamdulillah. Oh, apa namanya kita dipuji, kamu cantik deh. Alhamdulillah. Dikembalikan kepada Gusti Allah. Kalau kita mau memakan sesuatu yang ada di muka bumi ini karena miliknya Gusti Allah, dipamitkan kepada Gusti Allah. Kalau mau makan membaca bismillah sebelum Allahumma barik lana. Bismillah gitu tok ya ora apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim lebih baik. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Dipamitke. Ini loh ayatnya, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Termasuk para jomblo, kalau sampean lagi ngincer cowok atau cewekmu, itu dikembalikan kepada Gusti Allah karena ada yang punya. Dirungokke nggih. Nah niku. Iku lho ayatnya. Termasuk jenengan yang sempit rezekinya, ruang sani begitu, karena kita ini kayak apa ya? Punya penyakit kedunian niku loh. Jadi kita masih suka menganggap rezeki itu uang dan materi-materi kebendaan. Padahal rezeki niku satu, kita sehat itu juga rezeki. Kita ini lo bisa melihat ngeten itu juga rezeki. Kita tidak tertimpa musibah niki rezeki. Sudah berapa banyak orang yang Covid plus dan kita tidak, mudah-mudahan selamanya tidak. Lah itu juga rezeki. Itu nek diuangkan piro? Ngoten niku kan. Lah itu. Nah, kadang-kadang kan kita merasa sempit rezeki karena memang duitnya sedikit dan itu tidak bisa dipaidu karena manusia itu fisiknya dari bumi, donyo, fana, maka kita kedonyan. Termasuk saya juga sama. Jadi nggak usah saling maidu, kita bukan wali kok. Kalau wali kan sudah lepas semua, sudah dimabuk cinta sama Gusti Allah. Kalau kita masih kedonyan, maka kita harus tahu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi prinsipnya seandainya seluruh bumi dan langit beserta isinya itu dikasihkan sama Allah buat kita, itu sedikit pun tidak mengurangi kekayaannya. Maka nek nyuwun kali Gusti Allah, kalau minta sama Gusti Allah itu minta yang sebanyak-banyaknya, minta yang seluas-luasnya, minta yang setinggi-tingginya. Ngoten niku. Karena apa? Karena lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ngoten. Niki juga yang membuat salah satunya mengingatkan kalau ada mara bahaya dibaca lahu ma fis samawati wa ma fil ard.
Gusti Allah niku memiliki segala sesuatu yang ada di langit dan bumi. Jadi bukan kita, bukan elu juga. Tapi itu miliknya Gusti Allah. Hakikat lho ya niki nggih. Iku ayatnya aja tok nggo terus ana tanggane punya pohon pisang terus dipanen terus didalili lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Niku kriminal. Ada sepeda motor lagi diparkir diambil ngoten dalile lahu ma fis sam. Itu namanya wong sakit jiwa nggih, mabuk agama niku. Niku kriminal niku. Ngoten nggih. Jadi kita ada tempatnya ya. Ini untuk nopo niku magic spirit kita. Ngoten. Engko diwales sama bojomu ya Gusti Allah. Ha ngoten niku malah geger nanti. Omahmu ya Gusti Allah, maaf teh tak anggoni. Rumahmu tuh miliknya Gusti Allah. Kamu yang keluar saya masuk atau kita tempati bersama-sama yuk. Kan kita juga ndak mau, itu ada tempatnya nggih. Itu napa niku magic spirit buat kita. Paham nggih. Jadi makanya kita jelaskan sedetail ini, jangan sampai nanti do celak do konslet ngajine lahu ma fis samawati wa ma fil ard kok ngoten niku. Gusti Allah itu yang punya langit dan bumi semuanya miliknya Gusti Allah. Awit gedang lah berarti Gusti Allah itu matang tebas gitu. Jangan ngawur nanti. Maling itu nanti namanya. Ada tempatnya sendiri-sendiri nggih. Makanya kemudian diturunkanlah yang namanya napa syariat. Syariat niku ada urusannya dengan muamalat, ada urusannya dengan napa niku munakahat nikah, pernikahan. Ada juga dengan jinayat. Lah itu urusannya babakan-babakan niku. Nanti ada juga syariat yang berkaitan dengan ubudiyah. Urusannya dengan rukun Islam, rukun iman. Nah niku ibadah-ibadah mahdhah. Nanti muamalat itu biasanya hablum minanas, terutama misalnya urusan jual beli, perburuan. Nah, itu ada. Kalau yang jual beli kitabul baik. Terus nanti kalau perburuan terus nanti ada pengobatan dan seterusnya. Semangat gitu. Oh no kok. Wis ya ora usah ya. Ngoten niku lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Niki Mas Widi Capung lagi viral bojomu semangatku. Ya Allah. Aku napa niku guyon nggih niku nggih. Ndak usah ditanggapi, nanti ada guyonnya lagi. Kenapa kamu suka sama yang sudah punya pasangan suami istri? Ya karena kalau yang jomblo itu kan saingannya banyak, tapi kalau yang sudah punya suami kan saingannya cuma satu, suaminya sendiri. Kalau punya istri ya saingannya satu, istrinya sendiri lah. Iku dukan masuk ya. Ojo ngawur iku. Nggih. Niki kita ngaji lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, itu kalau yang wa ma fil ard, lah itu urusannya seperti itu. Ketika kita berhubungan, jadi hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan alam, hubungan kita dengan lingkungan sekitar dikembalikan kepada Gusti Allah. Makanya kalau kita napa niku bersosialisasi juga semuanya dikembalikan sama Gusti Allah. Kalau melihat ada orang yang cacat, baik fisik maupun moral, jangan dituding-tuding. Kadang-kadang kan kita suka begitu. Itu karena wa ma fil ardnya niku lho itu miliknya Gusti Allah. Nggih. Ngoten niku ada temennya yang ada di sekitar kita, kadang-kadang kan tidak sejalan dengan kita, tetap disayangi. Niku wa ma fil ard. Bumi, langit dan sekitar dan seisinya. Nanti kalau di ayat lain ada tulisannya wa ma bainahuma. Ayat yang lain di antara keduanya, di antara langit dan bumi. Nah, kemudian diketahui bahwa bumi adalah satu dari planet di tata surya kita. Planet di tata surya kita yang jumlahnya 8 yang terbaru karena dimansuh. Ternyata Pluto niku orbitnya bukan mengitari matahari. Nanti ada yang terdekat dengan kita yaitu Alpha Centauri.
Nanti ada yang namanya Zircon, Sirius Black dan seterusnya niku. Tu wa ma bainahuma niku ngoten niku. Nanti ada di antara Mars dan Jupiter niku ada banyak sekali asteroid. Lah niku yang jadi senjata niku dadi lintang alih niku. Kadang-kadang kalau yang gede bisa celorot, nah itu jadi komet. Ada komet Halley yang terkenal niku. Ngoten. Kemudian di bumi sendiri kita punya satelit namanya rembulan. Di Mars itu ada 2. Nanti Jupiter itu punya 12 nggih. Nah niku planet yang terkecil itu Merkurius, tempatnya paling dekat dengan bumi. Tempatnya paling dekat dengan matahari. Setelah itu ada Venus, planetnya biru, bening. Setelah itu bumi, terus Mars, Jupiter. Habis Jupiter itu Saturnus, terus Uranus. Ngoten niku tu wa ma bainahuma. Masih baru di tata surya matahari. Nanti tata surya matahari ada tata surya yang lain. Yang tadi saya sebutkan niku ada yang Alpha Centauri yang terdekat dengan matahari. Nanti ada Sircon, terus ada Sirius Black. Terus apalah itu tata surya yang banyak sekali itu ternyata ada di satu galaksi namanya di tempat kita namanya galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Nah nanti galaksi Milky Way itu ternyata hanya satu di antara sekian miliar galaksi-galaksi yang lain. Jadi kita itu hanya setitik debu ternyata kalau di alam semesta niku. Niku contohnya. Itu wama bainahuma. Dan nek disuruh cerita saya nggak begitu paham. Nanti bisa tanya sama orang-orang yang ahli ilmu astronomi niku, ilmu perbintangan. Ilmu perbintangan bukan yang bintang Aries, bukan yang bukan Libra, bukan Sagittarius, bukan itu. Ya, astronomi ilmu falak. Nanti ada istilah kalau di kitab di hadis niku ada bintang niku bintang Suroya yang merah niku. Kemudian ada bintang Taur, mungkin disebut Saurus itu apa gitu. Kemudian ada yang bintang niku yang wasama idzatil buruj niku loh. Nah itu kan ada. Niku wa ma bainahuma. Kalau kita jangkauan sing paling penak itu yang paling enak itu wa ma fil ard. Wa ma fil ard niku kalau di kitab Jalalain itu disebutkan lahu ma fis samawati wa ma fil ard niku artinya Gusti Allah itu mulkan. Gusti Allah itu raja di atas segala raja, enggak usah dibuka ya. Kemudian ada Khaliqun, Gusti Allah itu zat yang menciptakan. Jadi Gusti Allah itu raja, Gusti Allah itu juga yang menciptakan. Abid dan hamba-hambanya. Jadi ketika disebutkan sisi yang lain lahu ma fis samawati wa ma fil ard, itu penyembahan kita sama Gusti Allah. Jadi Gusti Allah memperkenalkan dirinya. Enggak usah dibaca. Sak gitu tok ternyata. Maknanya tafsir di tafsir Jalalain. Nanti monggo bisa dibuka. Wah, aku apal sithik. Ini lahu ma fis samawati wa ma fil ard niki kena nggo dadi ajang curhat. Ora apa-apa, ndak apa-apa. Yang semuanya itu miliknya Gusti Allah, yang di langit, yang di bumi. Itu yang kita ingat-ingat, diendapkan di dalam alam bawah sadar kita. Gusti Allah itu pemilik segala sesuatu yang ada di langit dan segala sesuatu yang ada di bumi. Den tancepake ing jero dodo ditancepake ing jero dodo. Nah kalau kita sudah nancep ing jero dodo di hati kita, di sanubari kita, nanti semuanya jadi enak. Kamu miliknya Gusti Allah, diambil sama Gusti Allah, ya wis lah gitu. Ndak usah kehilangan yang berlebihan. Minta aja yang lebih bagus. Minta yang lebih banyak. Minta yang lebih manfaat. Minta yang lebih besar. Minta yang lebih barokah. Oh niku lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi jangan berkecil hati. Kalau sampean putus, kalau ada ini mas atau mbak jomblo dikhianati, ndak usah innalillah, wong itu dudu bojomu kok innalillah gitu loh. Kalau sampean lagi pacaran atau lagi kenal-kenalan kok wis selingkuh kayak begitu, itu bukan musibah,
itu anugerah. Maka kalau sampean diselingkuhi sama yang bukan suami atau istrimu, alhamdulillah. Kenapa? Karena sebelum sampean melangkah lebih lanjut, sudah ditunjukkan sama Gusti Allah bahwa sampean diselamatkan dari dapurane pengkhianat. Maka alhamdulillah, ditungani ora apa-apa. Sudah jadi suami istri, lah kok dikhianati, nah itu musibah. Yang dibaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ditungani Allahumma jurni fi musibati wa akhlifli khairam minha. Orang ngerti kok di inbox saya. Itu ada hadisnya. Kalau di kitabnya itu kalau tidak salah masuk di Kitabul Janaiz. Karena waktu itu asbabul wurud hadisnya niku waktu Bunda Umi Salamah niku pas sowan ke Kanjeng Nabi diajari doa ketika tertimpa musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Kemudian ayahanda Abu Salamah nikah, ternyata beliau berperang kemudian wafat. Jadi wafatnya mati syahid. Setelah itu Bunda Umi Salamah menjanda. Kemudian beliau wiridan niku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Di situ ternyata beneran loh, aku dapat yang jauh lebih baik daripada ayahanda Abu Salamah. Siapa? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu persaksiannya Bunda Ummi Salamah, salah satu Ummul Mukminin yang diberi tugas untuk menjaga syariat. Salah satu tinggalannya, wakofnya Bunda Ummi Salamah yang paling hebat dan mampu diterjemahkan oleh ulama Nusantara niku napa? Ngerti? Rukuh mukenah niku. Nah, itu tafaulannya sama Bunda Ummi Salamah. Jadi setiap kaum muslimat di muka bumi sholat pakai rukuh, niku Bunda Ummi Salamah dapat amal jariah. Loh, niku jariahnya beliau. Lagi ngerti? Niku hebatnya. Oh, istri-istrinya Kanjeng Nabi kan ada yang mewarisi kecerdasan fikih dan seterusnya, keilmuan sirah nabawiyah yang orang lain nggak ngerti beliau tahu, yaitu Bunda Siti Aisyah. Ada yang Bunda Hafsah, lah niku penjaga Al-Qur'an. Ada Bunda Maimunah, niku Ummul Masakin. Ngoten niku dan seterusnya. Punya tugasnya sendiri-sendiri. Sampun nggih. Niku. Monggo kita kembalikan pada diri kita sendiri. Kita niki kan kecil dan kita miliknya Gusti Allah. Maka kalau ada apa-apa dikembalikan kepada Gusti Allah. Niku mawon pesannya nggih. Sekian dari saya, banyak kekurangan di sana sini, mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa tolak balak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kulluhum ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, khususan ila sultani awliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, wa thumma ila hadratu Syekh Hasyim As'ari, wa thumma ila hadrati Mbah Wahid Hasyim, wa thumma ila hadrati Mbah Wali Gusdur, wa thumma ila hadrati ruhi wa jasadi Kanjeng Romo Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, wa thumma ila hadrati ruhi wa jasadi Mbah Datuk Haji Muhammad Syukram Undaan Lor Kudus, wa thumma ila hadrati Kanjeng Romo Habib Ja'far Al-Kaf Kudus, wa azwajihim wa dhurriyyatihim wa furu'ihim wa silsilatihim wa muhibbihim syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin.
نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن والقرون والطاعون والكوفيد-19 وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن حولنا ومن حولهم وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء يا حي يا قيوم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء يا حي يا قيوم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء يا حي يا قيوم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين الفاتحة آمين 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 استجب دعاءنا يا الله استجب دعاءنا يا الله استجب دعاءنا يا الله سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام آخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.